Selamat pagi anak-anak semua kelas 12 MIA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, materi ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas metode Bilox. Nah, hari ini bagaimana kita menyetarakan suatu reaksi redoks itu dengan cara setengah reaksi. Nah, anak-anak, kita di sini menggunakan yang namanya reaksi ion. Nah, reaksi ion. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini ada beberapa cara yang harus kalian ingat, Nah, ingat saja di sini Ibu kasih cara cepatnya. Ingat saja sum atom orangnya halide. Nah, jadi ada trik yang harus kalian ingat atau bisa kalian hafalkan dengan cara cepatnya. Nah, jadi ada dia sum atom orangnya halide. Nah, di sini ada sum atom, ini langkah yang pertama. Kemudian O orangnya langkah yang kedua. Kemudian ada H halide langkah yang ketiga dan E langkah yang keempat. Nah, sum atom itu apa? Nah, jadi kalau dia sum atom langkah yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah samakan atom yang berubah Biloxnya. Itu langkah yang pertama. Nah, sedangkan langkah yang kedua, kalian harus menyamakan yang namanya atom oksigen. Nah, kalau sudah kalian samakan, bagaimana caranya? Yaitu menambahkan H2O sebanyak apa, Mi? Sebanyak kurangnya oksigen gitu. Nah, jadi kalau misalnya di kiri atom O-nya itu ada 4. Nah, berarti yang di kanan itu harus kita tambahkan atom oksigennya sebanyak kurangnya yang di kiri. Nah, berarti kita tambahkan 4 H2O supaya atom di ruas kiri itu sama dengan atom yang di ruas kanan. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah H, berarti di sini samakan atom hidrogennya. Nah, caranya bagaimana, Miss? Yaitu menambahkan atom H positif sebanyak kurangnya H. Nah, dari contoh yang Miss kasih tadi, berarti di kanan itu kan ditambah 4 H2O. Sedangkan di kiri tidak memiliki atom hidrogen. Nah, di kanan tadi jadi berapa atom H-nya? 4 kali 2, 8. Nah, berarti di ruas kiri itu kita tambahkan 8 atom H positif. Itu dia, Nak. Jadi kan dia di ruas kiri atom H-nya 8, di ruas kanan atom H-nya 8. Itu dia cara ataupun langkah yang ketiga. Nah, kemudian langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat di sini adalah samakan muatannya. Nah, ditambahkan elektron yang bagaimana? Pada muatan yang besar. Nah, itu dia. Jadi contohnya seperti ini, Nak. Misalnya di kiri itu elektronnya ada 5, sedangkan di kanan itu elektronnya ada 2. Nah, tadi dikatakan apa? Menyamakan muatan dengan menambahkan elektron pada muatan yang besar. Nah, elektron itu kan dia bermuatan negatif kan, Nak? Nah, jadi elektronnya itu disamakan sama ruas yang terkecil, elektron yang terkecil. Gitu. Berarti di elektron di kanan tadi 5, di kiri misalnya di kiri 5, di kanan 2. Nah, berarti kita tambahkan berapa elektron di kiri supaya dia sama elektronnya dengan jumlahnya 2. Nah, berarti kita tambahkan 3 elektron di ruas kiri. Gitu dia, Nak. Nah, jadi ada 4
langkah yang harus kalian ingat dalam penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Nah, ini cara yang kita gunakan untuk penentuan dalam suasana asam ya nak. Nah, ini dalam suasana asam. Nah, untuk suasana basa bagaimana, Miss? Nah, kalau dia dalam suasana basa, apabila reaksinya diketahui dalam suasana basa, nah, dia ini memakai cara yang sama dengan asam nak gitu. Nah, jadi cara penentuannya ataupun langkah-langkahnya itu sama dengan si asam. Nah, bedanya pada saat sudah penyetaraan dengan cara asam, kemudian dia akan dibasahkan. Dibasahkan dengan cara apa, Miss? Dengan cara menambahkan OH negatif sebanyak H positifnya. Reaksi yaitu CuS ditambah NO3 negatif menghasilkan Cu2 positif ditambah S ditambah NO. Nah, reaksi ini diketahui dalam suasana asam. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membuat reaksi setengah reaksi ataupun membuat reaksi ionnya. Nah, berarti di sini harus kita buat yang senyawanya sama, berarti CuS dengan Cu. Nah, jadi di sini ada reaksi CuS berubah menjadi Cu2 positif ditambah S. Kemudian ada reaksi NO3 negatif menghasilkan atau berubah menjadi NO. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita masuk ke langkah-langkah penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Yang pertama tadi apa? Menyamakan atom yang berubah biloxnya. Nah, jadi kita harus menyamakan atom si CuS ini. Nah, kita lihat atom si C di sini CuS berapa di kiri? 1. Di kanan juga 1 karena nah, berarti ini tidak ada yang perlu kita samakan karena dia sudah sama-sama 1. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menyamakan atom O. Nah, karena di sini tidak ada atom oksigennya, berarti tidak perlu kita tambahkan atom oksigennya, gitu. Kemudian langkah yang ketiga menyamakan H positif. Karena di sini tidak ada atom H, berarti tidak perlu juga kita tambahkan H positifnya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menyamakan muatannya. Nah, sekarang kita hitung jumlah muatannya masing-masing. Nah, di sini jumlah muatannya berapa? 0. Di sini ada berapa? Positif 2. Nah, tadi ingat, kita tambahkan elektron pada muatan yang terbesar. Nah, elektron itu kan jumlahnya negatif kan, Nak? Nah, jadi kalau kita tambahkan elektron yang terbesar, berarti otomatis elektronnya itu akan berkurang. Nah, jadi dia nilai elektron di kiri itu sama dengan nilai elektron yang di kanan. Nah, berarti di sini kita tambahkan berapa elektron? 2 elektron. Gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini kita lanjut. Kita samakan dulu atomnya. Nah, sini juga sudah sama. Kemudian kita tambahkan oksigen. Kita samakan oksigen dengan menambahkan H2O sebanyak oksigen yang kurangnya. Nah, berarti kita cek dulu di sini oksigennya ada 3, di sini oksigennya 1. Berarti yang kekurang oksigen itu yang di ruas mana? Kanan. Nah, berarti di sini kita tambahkan H2O. Nah, O di kiri 3. Berarti kita tambahkan berapa lagi di sini? Karena di sini kan sudah ada 1 oksigen. Jadi kita tambahkan 2 H2O. 2O ditambah 1 menjadi 3 oksigen. Kemudian langkah yang ketiga kita samakan hidrogennya dengan menambahkan H positif sebanyak kurangnya si H. Nah, ruas kanan hanya ada 4, di sini tidak ada. Berarti ruas kiri yang kita tambahkan atom hanya sebanyak 4, gitu dia, Nak. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang keempat, yang terakhir, menyamakan muatannya.
dengan menambahkan elektron pada muatan yang terbesar. Nah, kita harus hitung dulu elektronnya. Di sini positif 4 ditambah negatif 1 berarti positif 3 elektronnya. Di sini 0. Nah, berarti yang kita tambahkan elektron adalah di ruas kiri sebanyak 3 elektron. Gitu dia. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita samakan elektron di reaksi yang pertama dengan elektron di reaksi yang kedua. Nah, berarti sama-sama kita kali berapa dia supaya mati elektronnya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti sama-sama harus sama-sama 6 kan elektronnya supaya bisa mati. Nah, berarti 2 kali berapa supaya 6? Kita kalikan 3. Di sini kita kalikan 2. Nah, berarti jadi reaksinya itu menjadi 3 CuS menghasilkan 3 Cu2 pos ditambah 3S ditambah 6 elektron. Kemudian 6 elektron ditambah 4 kali 2 8H positif ditambah 2 NO3 negatif menghasilkan 2 NO ditambah 2 kali 2 4 4H2O. Nah, setelah itu kita apakan? Kita sederhanakan. Nah, mati 6 elektron, mati 6 elektronnya. Nah, selain elektron yang kita matikan, ada lagi nggak yang bisa kita matikan? Nggak ada, karena di sini tidak memiliki atom hidrogen gitu. Nah, berarti reaksinya menjadi 3 CuS ditambah 8H positif ditambah 2 NO3 negatif menghasilkan 3 Cu2 pos ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Nah, langkah yang terakhir bagaimana, Miss? Yaitu menghitung jumlah masing-masing atomnya. Nah, kita cek. Cu di kiri ada 3, Cu di kanan 3, S di kiri ada 3, S di kanan juga ada 3. Hidrogen di kiri ada 8, hidrogen di kanan 2 kali 4 8. NO N di kiri ada berapa? 2. N di kanan ada 2. Oksigen di kiri ada 3 kali 2 6. Oksigen di kiri di kanan O2 ditambah O-nya 4. 4 tambah 2 6. Di reaksi ini sudah dikatakan reaksi yang setara. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada reaksi Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan ZnO2 negatif ditambah NH3. Nah, diketahui reaksi ini dalam suasana basah. Nah, untuk pertama kalian harus menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Nah, ini juga berlaku untuk suasana asam. Nah, kita tentukan Zn di sini 0 bilangan oksidasinya. Kemudian si N di sini minus 2 minus 6. Minus 6 ditambah berapa supaya hasilnya minus 1? Positif 5. Kemudian ZnO2 minus 2 dikali 2 minus 4. Minus 4 ditambah berapa supaya hasilnya negatif 2? Positif 2. NH3 positif 1 kali 3 3 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Berarti di sini minus 3. Nah, kemudian kita lihat mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, 0 ke positif 2 mengalami kenaikan. Berarti ini dikatakan oksidasi. Positif 2 ke minus 3 mengalami penurunan. Berarti ini dikatakan reduksi. Nah, kemudian kita pisahkan mana reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi. Di sini ada Zn menghasilkan ZnO2 negatif. Kemudian yang reduksi ada NO3 negatif menghasilkan NH3.
Nah, langkah yang pertama adalah kita samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, di sini sudah sama ruas kiri dan ruas kanan ya, Nak. Selanjutnya langkah yang kedua adalah dengan menambahkan ataupun menyamakan atom oksigennya. Nah, di sini oksigennya 2, di sini 0. Berarti yang di ruas kiri kita tambahkan H2O. H2O sebanyak berapa? Nah, oksigen di sini 2, di sini 1, berarti kita kalikan 2. Nah, di sini oksigennya 3, berarti ini yang kita tambahkan H2O sebanyak 3. Setelah itu kita samakan atom hidrogennya. Nah, di sini atom hidrogen 4, berarti kita tambahkan 4 H positif. Di sini 6, kemudian tambah 3 9, berarti di sini kita tambahkan 9 H positif. Setelah itu kita hitung jumlah elektronnya. Nah, di sini di ruas kiri 0, di ruas kanan 4, positif 4 ditambah negatif 2. Berarti di sini jumlah muatannya adalah positif 2. Nah, berarti di sini kita tambahkan 2 elektron. Positif 9 ditambah positif 1, 8. Berarti di sini kita tambahkan 8 elektron. Nah, setelah itu kita samakan elektronnya dengan cara mengalihkannya. Nah, berarti di sini kita kalikan 4, kita kalikan 1. Nah, dapatlah hasilnya 8H2O ditambah 4Zn menghasilkan 4ZnO2 2 negatif ditambah 16H positif ditambah 8 elektron. Nah, ini 8 elektron ditambah 9H positif ditambah NO3 negatif menghasilkan NH3 ditambah 3H2O. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan cara menyederhanakan. Nah, mati 8 elektronnya. H2O juga kita sederhanakan, di sini menjadi 5 H2O. Kemudian 9 atom H kita sederhanakan dengan 16. Berarti di sini jadi 7 atom hidrogen. Nah, setelah itu kita buat reaksinya. 4Zn ditambah 5 NO3 negatif menghasilkan 4ZnO2 2 negatif ditambah NH3 ditambah 7H positif. Nah, ingat, ini dalam suasana basah. Nah, langkah penentuan ataupun penyetaraan reaksi dalam suasana basah seperti apa? Bagaimana tadi? Nah, berarti reaksi ini harus kita basahkan dulu dengan cara apa? Menambahkan OH negatif sebanyak H positifnya. Nah, berarti di sini harus kita tambahkan 7 OH negatif. Nah, di ruas kiri juga kita tambahkan 7 OH negatif. Kan ada 7H positif tambah 7 OH negatif. Nah, ini sama saja kalau kita buat dia menjadi 7H2O ya, Nak. Nah, berarti reaksinya di sini 7 OH ditambah 4Zn ditambah 5 H2O ditambah NO3 negatif menghasilkan 4ZnO2 2 negatif ditambah NH3 ditambah 7H2O. Nah, kita sederhanakan H2O-nya. Berarti di sini mati, di sini tinggallah 2H2O. Nah, langkah terakhir apa? Kita cek dulu. Di sini ada Zn-nya 4, di kanan juga 4. Kemudian kita cek N-nya, N di kiri 1, N di kanan juga 1. Kita cek H-nya, H-nya 7. Nah, di sini 3 ditambah 4, 7. Kita cek O-nya, O di sini ada berapa? 7 ditambah 3, 10. Di sini 8, 4 kali 2 8 ditambah
2 adalah 10. Nah, berarti reaksi ini sudah dikatakan reaksi yang setara. Nah, jadi itu ya nak, cara penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam dan basa. Nah, anak-anak, ini ibu kasih latihan ada 2 soal. Nah, jadi kalian kerjakan di buku latihan kalian ya nak. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Oke anak-anak, sampai hari ini pertemuan kita. Ibu berharap kalian semua bisa memahami dan bisa mengerti. Oke, selamat pagi anak-anak ibu.